Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di sini sama Susi. Untuk video kali ini kita akan membahas soal usus buntu. Usus buntu itu juga salah satu pengalaman aku. Jadi waktu itu aku pernah dioperasi usus buntu. Dan yang bikin lain dari usus buntu aku itu waktu itu aku dioperasi usus buntu waktu aku hamil 5 bulan. Jadi aku waktu itu hamil 5 bulan dan aku harus menjalani usus buntu. Dari pertama kejadiannya yaitu aku sering mual muntah. Nah, mual muntah itu mungkin ada efek waktu itu karena aku lagi hamil juga. Yang kedua, aku sakit perut kanan bawah dan aku kira itu juga efek dari kehamilan. Dan yang ketiga, kaki kananku susah diangkat dan aku kira itu juga efek dari kehamilan. Tapi karena waktu itu aku jadwalnya kontrol ke dokter SPOG, jadi waktu itu aku datang nih ke dokter SPOG. Terus kata dokter, Bu Susi kan baru 5 bulan, baru 5 bulan nih, tapi kok udah kerasa sakit kaki dan sakit kan perut kanan bawah. Kita cek USG lebih dalam ya. Udah deh, waktu itu aku dicek di USG, terus kata dokternya, saya curiga deh ini ada usus buntu, kata dokter SPOG waktu itu gitu. Aku langsung, oh my god, anak aku gimana? Gak takut. Terus dokter SPOG waktu itu langsung merujuk aku untuk melakukan USG abdomen ke dokter radiologi. Waktu itu aku nggak pakai lama, waktu itu aku langsung di USG abdomen, dan ketika di USG abdomen dokter radiologi mengeluarkan surat cintanya untuk aku, dan ternyata di sana memang terjadi pembengkakan usus buntu dan akhirnya aku harus dioperasi. Sebelum dioperasi tentu saja menjalani beberapa prosedur ya, seperti mengisi formulir persetujuan operasi, terus tes darah, ronsen dada, dan tentu saja ada beberapa hal lain yang harus dilakukan sama pasien. Terus biasanya harus puasa dulu selama 8 jam. Nah, waktu itu aku udah menjalani semua prosedur itu dan aku sudah masuk ruang perawatan. Singkat ceritanya aku dioperasi. Nah, karena waktu itu aku sedang hamil 5 bulan dan aku harus menjalani operasi. Untuk mengurangi kekhawatiran aku, waktu itu aku ditangani beberapa dokter. Yang pertama tentu saja dokter SPOG, karena aku sedang hamil. Yang kedua dokter spesialis anak, karena takut terjadi apa-apa ketika menjalani operasi. Takutnya anak aku harus dikeluarin atau gimana, tapi alhamdulillah tidak terjadi. Yang ketiga itu dokter bedah tentunya yang akan mengambil usus buntu aku. Terus yang keempat yaitu dokter anestesi yang tentu saja akan membius aku nanti di dalam ruangan. Nah, waktu itu aku sudah pasang infus dan segalanya sudah siap. Aku masuk ruang operasi dan aku dioperasi. Alhamdulillah segala sesuatunya lancar. Kunci dari kelancarannya itu adalah doa. Tentu saja doa dari kita sendiri, doa dari orang tua, doa dari suami, doa dari keluarga semua, dari teman. Alhamdulillah semuanya lancar. Terus yang keduanya, kita harus selalu berpikir positif dan bikin motivasi ya, agar kita itu cepat sembuh. Nah, singkat cerita aku udah deh, waktu itu udah dioperasi. Terus aku masuk ke ruang pemulihan. Nah, di ruang pemulihan itu kan ada meja tuh. Nah, pas aku sadar, di samping aku itu ada sebuah botol kecil yang transparan yang biasanya kita kalau ke rumah sakit suruh tes urin. Nah, kayak gitu botolnya, si usus buntu tuh disimpan di sana. Dan susternya dengan dingin bilang gini, Bu, ini loh usus buntu yang telah kita ambil, dan ternyata usus buntu aku memang agak kemerahan, terus di dalamnya tuh agak gendut gitu. Terus aku, kenapa gendut gitu ya? Coba dia perhatiin ibu baik-baik, cina ada apa di dalamnya, katanya gitu. Ibu suka makan apa, katanya gitu. Terus aku lihat, kenapa dalamnya kayak gini, tau gak? Dalamnya itu ada biji jambu batu. Karena kebetulan waktu itu aku senang banget makan jambu batu, dan mungkin itu yang memperparah usus buntu aku. Jadi pas aku lihat
di dalam usus buntunya itu banyak sekali biji jambu batu. Jadi aku kasih tahu deh buat kalian, kalau misalnya makan jambu batu, kalau bisa jangan sama bijinya ya. Kalau aku kemarin dimakan sama bijinya. Dan singkat cerita, aku tuh udah pulang ke rumah setelah 3 hari perawatan di rumah sakit. Aku pulang ke rumah, dan pas pulang ke rumah kan setelah 1 minggu itu harus dicek lagi operasinya. Nah waktu itu aku nggak datang ke rumah sakit lagi karena mengalami kejadian yang sangat buruk. Nggak deh, aku waktu itu operasinya sayatan operasinya sobek lagi karena perut aku yang sedang membesar, karena aku lagi hamil 5 bulan jalan ke 6, sudah mendekati 6 bulan. Jadi perut aku sedang mengalami perkembangan, jadi si operasinya sobek lagi. Nah waktu itu karena aku takut untuk dioperasi lagi, dan aku stresnya 2 kali lipat dari sebelum aku menjalani operasi itu, akhirnya aku nggak datang. Dan aku di rumah cuman berdoa, terus dibantu sama mama suka bikin jamu kunyit kuning gede gitu, terus direbus airnya diminum. Terus ikhtiar aku yang terakhir itu ditetesin propolis. Cuman aku lupa lagi propolisnya itu mereknya apa, dan aku waktu itu dikasih sama kakak sepupu. Tapi kalau misalnya ada yang mengalami kejadian seperti aku, jangan pernah ditiru, oke? Jangan, karena sakitnya nyelak banget, dan takutnya kalau di kalian juga nggak cocok. Jadi yang kerasa sakit waktu ditetesin propolis itu lambung sakit, dada sesek, susah nafas, perut tentu saja jadi mengeras. Nah waktu itu aku benar-benar takut, waduh takutnya anak aku keluar nih, kataku. Tapi alhamdulillah segala sesuatunya baik, dan dalam waktu 1 minggu beberapa hari juga si jahitannya udah kering, dan dalam waktu 1-2 minggu juga jahitannya udah nutup lagi. Dan dalam waktu 1 minggu juga udah bisa jalan lagi walaupun dengan terpapah. Dan kalau misalnya kalian habis dioperasi, itu aku mau kasih tahu ya, dalam 24 jam kalian harus sudah bisa menggerakkan tubuh kalian, menyampingkan badan kanan kiri, terlentang tentu saja, terus harus sudah bisa duduk dan menurunkan kaki dari tempat tidur rumah sakit. Itu kalian harus bisa dan memaksakannya, kecuali jika ada komplikasi. Dan jadi untuk kalian yang ingin tahu soal operasi usus buntu, mungkin sekarang kan udah tahu ciri-cirinya gimana, terus pas waktu menjalani operasinya juga bagaimana, terus pasca operasinya juga kita harus bagaimana. Yang paling penting adalah kita 1 berdoa, kedua kita terus berpositif thinking dan membuat motivasi agar kita cepat sembuh. Terus yang ketiga, ikutin saran dokter, karena dokter pasti akan memberikan saran yang terbaik. Itu aja video untuk kali ini, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Bye bye, sampai jumpa di next video berikutnya.